ada di dalam data yang bisa saudara sajikan bahwa orang-orang Yahudi menganggap Yesus itu bidat dari aspek keagamaan. Gak ada. Justru kan nggak bidat, dia nggak bisa disalib, bro. Oh bukan, justru penyaliban itu dikarenakan unsur politik, karena fulus, bukan karena keagamaan, bukan karena kitab kan ada suci. Debatnya itu, debat tentang itu Daniel 7. Ya tidak ada hubungannya dengan itu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana. Semoga Allah lalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lalu kemudian dia sendiri yang menerjemahkan tentang kitabnya orang Yahudi yang adalah Daniel yang Anda maksud. Lalu kemudian beliau bernubuat. Padahal bukan itu alasannya. Itu disebabkan karena apa? Adanya kisru sebelumnya. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 itu. Ketika kemudian orang banyak, dalam hal ini orang Yahudi, datang kemudian ke tempat Maria, di mana beliau yang banyak ini menyaksikan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lalu di antara mereka ada yang melapor kepada orang Farisi menceritakan kejadian apa yang mereka lihat setelah mereka melawat Maria. Lalu imam-imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah. Berkumpul mereka, Bang. Lalu mereka bersepakat apa ini yang harus kita perbuat. Sebab orang itu banyak melakukan mujizat. Tidak ada kaitannya dengan dia Tuhan atau apa. Ustaz, cuma saya kan juga mau pergi, jadi nggak usah panjang lebar ya. Ini jadi, dalil, Bung, ini dalil. Yang penting saya sudah jelaskan di sini ya. TKP-nya ada, ya, tema diskusinya ada. Jadi tuduhan Yesus sebagai bidat itu di mana ya, di situ. Ya, tentang anak manusia di atas awan-awan itu. Boleh enggak Anda tunjukkan dalilnya? Ya. Udah, kamu cari sendiri nanti ya, baca sendiri. Saya mau pergi. Ya. Nggak ada itu semua itu, bisa dibaca. Penyaliban Yesus itu murni karena politik. Stop ya, stop. Saya nggak ada banyak waktu. Oke, lanjut Pak Indi. Itu terkait dengan gini, kamu punya pendapat, saya nggak melawan ya. Yang jelas saya sudah jelaskan. Saya berdasarkan Bible. Yesus disalib itu. Gini Pak Zuma, saya nggak ada waktu banyak gitu. Ya, Anda mau dengar mau tidak silakan aja turun. Yang pasti penyaliban terhadap Yesus itu tidak ada unsur agama di dalamnya. Saya disuruh turun ya Pak Indi ya. Tidak ada unsur keagamaan terhadap penyaliban Yesus itu. Saya permisi dulu. Itu unsur politik. Makanya Anda mengaku bidat karena memang Tuhan Anda itu korban politik. Gitu loh Bang Jody. Betul. Iya. Jadi kalau kita bicara Kristen ini ada orang yang mengaku sebagai anak majikan, minta warisan. Jadi Kristen itu berdiri karena adanya pergolakan politik di tengah-tengah Bani Israel pada saat itu. Maka muncullah Yesus. Jelas saya sudah jelaskan semuanya loh ya. Tapi Anda nggak bisa memberikan data, Bang Jody. Ada, udah gampang itu. Ya, cuman saya nggak ada waktu aja. Oke, makasih Pak Jody. Oke, clear ya. Tugasnya. Oke, thank you Pak Indi ya. Silakan lanjut. Tapi kalau menurut saya ini, entar dulu Bang Jody. Bang Jody lebih jujur daripada Kristen yang lain. Oh, bukan masalah jujur, kan itu kan semuanya tertulis. Ya, jadi kalau saya ada waktu, Pak Dodi tadi itu maksudnya gini Bang Jody, kejujuran Anda itu berhasil tadi dibongkar oleh Bang Juma bahwa ya memang Kristen ini bidat menurut Yahudi dan Anda mengakui itu bidat, tapi bidat Anda bertumbuh kembang jadi happy di sana kan gitu. Ini dan terbongkar juga di Kisah Para Rasul. Kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul itu ditulis Kristen itu disebut sekte jalan Tuhan. Ya. Artinya apa? Ya kan? Terbukti juga pada siang hari ini bahwa selama ini Bang Juma mengatakan bahwa Kristen itu sumbernya bukan dari sana, tapi sumber dari Kristen itu kalau sumbernya kan saya tadi bilang. Jadi bidat itu justru misalnya gini ya, agama Hindu bisa nggak disebut bidat Judaism? Nggak bisa. Ya nggak nyambung. Karena apa? Hindu tidak bersumber dari Judaism.
Makanya tidak bisa disebut bidat. Kalau gitu Justru- diputuskan Bang Jody, Kristen itu sumbernya dari mana sih? Yahudi bidat. Ya kalau bidat sumber Yahudi. asalnya ya dari Judaism itu. Nah, itu dia. Ya Makanya kan? dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, pendiri Kristen disebut sebagai tokoh Nasrani, Paulus. Nah, Itu bidat tuh. lalu di dalam perjalanannya Heeh. ada satu tokoh ya dengan sumber yang sama ya. Saya ngomong sumber yang sama ya. Ya. Ada satu tokoh yang dianggap menyimpang. Lalu kemudian ajarannya berbentuk sebagai cabang kayak seperti ketapel. Ya Nah, itulah gitu Kristen. Makanya Matius makanya 24 Yesus cabang mengatakan ketapel ini disebut ya Kristen. sekte jalan Tuhan. Bang Jody, Bang Jody, izin. sekte Tunggu, jalan. tunggu, putra Izin, sistem orang apa izin, putra izin, sistem izin. orang? Halo, tunggu aku mau bilang ini. Pak Ini Jody, semakin kalau seru bilang nih. gini ya, Bang Jody jangan turun dulu, ini seru nih. Kristen itu sebenarnya anak orang yang mengaku sebagai anak majikan, terus mengklaim sebagai anak majikan ke orang-orang, tetapi karena dia jago ngomong, warga sekampung percaya bahwa dia adalah anak si majikan. Dipercaya Ya, bahwa dia punya usaha, kalau punya masalah tanah. jago ngomong begini, Bro Julius ya. Tunggu, putra sistem orang apa Kristen atau Islam? Kristen dia. Bidat Dari tadi juga dia itu. dengerin. Ya, Ya udah, Baik. dia turun aja, turun. Kasihan gua. Ntar dulu. Ntar dulu. Dengar Putra bilang, Bang Jody. Ya. Siapa yang paling berperan dengan adanya Kristen? ya Bapak gereja lah. Bapak gereja. Terbukti Bang Coba kan selama ini. Iya. Ya. sama Kaisar itu lah Romawi lah. Apa peran Yesus? Apa peran Paulus dalam Kristen? Oh, penting dia. Dia memberikan Kalau Tuhan. Paulus itu dia hanya meletakkan doktrin-doktrin dasar. Heeh. Termasuk Nah, kita. jadi ya kalau tertulis di Kisah Para Rasul itu Paulus dan Silas itu mendarat di Antiok. Ya, mendarat di Antiok mengabarkan berita Injil ke sana ya. Para rasul itu hanya meletakkan doktrin-doktrin dasar. Apa Nah, peran kekristenan- Romawi? Pak Jody, apa peran Romawi? Pemasaran. Ya jelas dong. Sekarang dong. tuh kalau yang namanya agama sudah sistemnya tuh TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Ya, puas gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, coba tanya Putra, peran Roma apa Putra? Gak ngerti dia, jamat biasa dia kata Jody. Ya, dia Tapi belum gini, ngerti lah. Bang Jody, Diskusi. tadi statement aku setuju nggak kalau ini anak orang yang mengklaim jadi anak majikan, ya terus mengatakan kepada masyarakat bahwa yang punya usaha itu dia. Kalau kita lihat ya klaim dari magisterium atau Katolik ya, saya lupa ya. Jadi kekristenan itu adalah Israel model baru. Gitu. Klaimnya begitu. Klaimnya. Tetapi yang jadi problem tuh begini ya, teman-teman ya. Jadi jangan langsung diasumsi Tapi gini. itu benar kan, berarti kan Ini kalau jawab pertanyaannya gini, ya singkat-singkat, Pak Jody, Kristen itu bersumber dari Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama? Perjanjian baru. Perjanjian Baru, betul ya banyak baru dia. Betul. Kan memang sudah aku bilang. Aku kasih asumsi. Aku kasih Bentar, contoh nih. satu-satu dulu, selesaikan dulu dengan Bro Julius tadi. Satu-satu Julius. Iya, itu belum selesai. Nggak, contoh Nah, dalam jadi- bentuk inilah. Contoh yang teman-teman gampang nangkapnya ya. Jadi contohnya gini. Teman-teman mungkin tahu namanya kecap bango ya. Kecap bango itu sekarang kan gede. Dan Kalau kalau zaman lebar, dulu jadi- itu enggak. Ini kecap dulu. Jadi kecap bango ini sebenarnya itu udah lama berdiri. Jadi kecap bango itu dulu berdiri tahun 28 sebelum merdeka. 28 berdiri, pendirinya nama Joa Pitbun. Ya, tapi kecap bango dulu nggak terkenal, kecil dia. Nah, jadi yang kalau diibaratkan Kristen itu didirikan sama Paulus, tapi nggak laku. Ya, sama kayak ini kecap bango. Baru tahun 92 kecap bango diambil sama Unilever. Setelah diambil sama Unilever, dirombak Gini, logonya, Itu dibagusin, sudah baru laku. Oke, Baru laku. stop, Jadi udah cukup. sama. Sudah Diambil sama Roma, baru laku. Enggak betul Iya, lagi. iya. Satu lagi pertanyaan Bang Jody, ini penting nih.
Apa Dan fungsi saya jawab dulu ya, saya dulu Bro Julius saja. Oh iya ya. Ya, jadi Masih ada jawabannya itu Bang. Padahal itu ya, udah jadi benar kali statement loh. Bro Julius itu ada benarnya. Nah, itu kan. Ya, mengapa ada benarnya? Jadi manusia ini memiliki sifat psikologis yang disebut dengan cognitive ease. Nah, jadi ada suatu percobaan, ya, ada 100 orang di suatu lingkungan, ya, lingkungan daftar tunggu, ya, daftar tunggu, saya lupa itu. Sepertinya daftar Waiting tunggu room. diperiksa dokter. Lalu psikolog ini menyusupkan 4 orang, ya, 4 orang ke situ. 4 orang itu disuruh berdiri, disuruh duduk, disuruh berdiri, duduk. Padahal 4 orang doang. Nah itu 100 orang itu lama-lama ikut-ikutan sama tingkah laku 4 orang itu. Semula 4, lalu jadi 6, 6 jadi 8. Padahal itu nggak ada yang nyuruh duduk, nggak ada, yang nyuruh berdiri juga nggak ada. Nah itu disebut dengan perilaku manusia yang kognitif is. Satu lagi Pak Jadi Jody. manusia itu sebetulnya Udah itu. mengikuti apa yang mayoritas di lingkungannya. Nah kira-kira Oke. begitu. Satu lagi Pak Jody, Ya. apa fungsi PL untuk orang Kristen? Fungsi PL ya sebagai file. Jadi kalau kamu kerja di HRD, ya kamu bekerja di HRD, ya itu kayak CV-mu, ya ijazahmu itu dijadikan file. Bukankah sumber itu yang mengatakan ada bidat? Kenapa jadikan sumber file? Lo kan bidat itu kan cuman percabangannya aja, gitu loh. Jadi justru dengan adanya file ini kita itu adalah bidat yang memiliki sumber, gitu loh. Jadi kita ini bukan ketapel yang digergaji, tapi seutuhnya benar-benar berbentuk. Aduh, di istilahnya ketapel. susah dicerna orang. Kasihan penonton. Enggak, ini ya Pak Jody, bahwa PL itu hanya file saja. Terus perjanjian baru itu adalah landasannya Kristen. Kan jelas di situ, makanya dikatakan bidat. Kan intinya itu ya Pak Joma ya. Iya, betul. Kalau nggak ada PL, nggak ada perpuluhan Bang Andi, jangan lupa. Makanya dijadiin file, kalau dipergunakan boleh, kalau enggak kan gitu. Jadi Nggak menjadi- ini loh, nggak kalau Pak menjadi- ini kerja di suatu perusahaan, file itu digunakan, ya ini Bro Hendy nih kerja nih Ya. jadi mekanik. Jadi mekanik 10 tahun mekanik, ya nggak ada yang bertanya itu ayah ibunya namanya siapa, nggak ada yang bertanya. Ya file itu nggak akan dibuka, nggak akan digunakan. Karena apa? Tugasnya Bro Hendy kan seorang mekanik, ya di pabrik. Ya ayah ibunya siapa, Pak Ijo Tulkinem juga nggak akan dibahas. Nah kemudian tiba-tiba ada temannya Bro Handi ngamuk-ngamuk, ya mau berkelahi dengan Bu Handi, bilang Udin ayahnya Pak Handi ini utang sama saya, lapor sama HRD. HRD kan bingung, akhirnya dia buka file. Betulkah ayah dari Pak Handi itu bernama Udin, ya dibuka-buka file. Terus begini Karena Pak apa? Jody. Ada yang mempertanyakan. Izin Pak Jody. Perjanjian lama ini, file ini gunanya untuk apa buat Kristen? Ya kalau ada yang Itu tidak mempertanyakan masalah itu Bang, ditampangkan di Gunanya apa? latar Itu kan belakang jelaskan kekristenan bukunya. itu siapa sih ya? Coba saya tanya Bang Sebenarnya Joma. gitu, kalau Izin ada dulu yang yang lain, bertanya. standby dulu. Bang Joma, ini PL ini kan filenya, sumber bidat untuk Kristen. Menurut Bang Joma ini Kristen ini PL ini jadiin file untuk apa kira-kira Bang Joma? Penari latar. Jadi gini Bang, Iya. PL itu perjanjian lama itu harus Abang mengerti dulu. Jadi- Isinya bagaimana? Entar dulu kau putra. Jadi jelaskan apa kalau saya analogikan, Ya. Kristen itu laki-laki, tapi ingin tampil seperti perempuan, maka PL ini dijadikan sebagai make up supaya banyak orang melihat, oh ini laki-laki pada perempuan, padahal dia ini laki-laki. PL itu Ya kita kasih contoh ya, kasih contoh. Ya. Kata orang Kristen ini perjanjian baru. Wah, ya perjanjian lamanya tuh di mana kan gitu. Oh itu ada ditulis di Yeremia 31 ayat 31. Nah gitu. Kekristenan merupakan penggenapan dari Yeremia 31 ayat 31. Jadi Oh, ini ada. loh, Itu intinya penipuan itu penipuan itu. Intinya- Analogi yang benar Bang Handi, jangan didengarkan orang ini. Analogi yang benar adalah Kristen itu laki-laki,
tapi pingin dilihat orang banyak menjadi sebagai perempuan, dia pakai terjemahan kitabnya orang Yahudi sebagai lipstick, sebagai wig, sebagai Make up. rok, sebagai Make up baju ya. daster. Make up. Itu sehingga Kalau itu tuh nggak bagus, oh dia ini perempuan, padahal aslinya mereka itu laki-laki. Itu Kristen itu. Ada lagi sebut Yeremia 31. Waduh, nggak ada malu. Yeremia 31 itu perjanjian baru untuk Bani Yehuda dan Bani Israel. Kristen ini bukan Bani Yehuda, bukan Bani Israel. Itu tadi laki-laki yang pingin nampil seperti perempuan, pakai kitabnya Yahudi sebagai lipstick supaya dia berpura-pura seperti perempuan, tapi sebenarnya dia itu adalah laki-laki. Itulah Kristen. Oke. Makanya tadi dia katakan dia bidat. Bidat. Iya, bidat itu artinya apa? Sesat, meninggalkan kodrat yang seharusnya. Bukan, Itulah bukan. Bidat itu bukan artinya sesat, lain lagi ya. Jadi, Loh, dari bidat mana itu- lagi bidat? Artinya bukan sesat. Sebentar, ya, Anda sebentar. belajar di mana? Abang belajar Alkitab itu. Bidat itu jangan artinya pernah- ajaran jangan yang pernah- inovatif. Itu dari Bidat perjanjian itu baru. ajaran yang menyimpang. Allahu Iya. Akbar. Allahu Akbar. Iya. Jadi Artinya ajaran yang inovatif. Kok inovatif? inovasi menyimpang lah, nggak apa-apa. Menyimpang tapi. Pemaknaan bidat aja ada. Mengenai inovatif itu bisa menyimpang, Bang, bisa ajaran baru. Bang, ya, itu. bidat itu kalau Anda belajar bahasa Yunani itu artinya perbedaan. Perbedaan dari aspek pendapat, kemudian iman, itu bidat. Perbedaan, diri, ya? bukan inovasi, perbedaan. Artinya sesuatu yang diada-adakan berbeda dengan aslinya. Itu namanya bidat. Gitu Bang Jody. Aduh, masih kayak dulu Bang Jody ini. Jadi gini, ini sama kayak ini, kayak si Kores, dia sengaja namanya diubah jadi Kelvin Riyadi, supaya dikira orang dia keluarga Riyadi, untuk nyamar. gitu. Jadi dia bisa klaim saya ini pemilik Lipo Group juga, lihat tuh marga saya ada Riyadinya, begitu. Nah, itu baru cucu. Kalau begitu, kalau boleh saya simpulkan, Ya. Kristen ini nggak punya jati diri dong. Iya emang. Dia kan Punya jati di dirinya. Roma sana. Ntar dulu udah. Jadi gimana jati dirinya apa Pak Jody? Ya jati dirinya ya eksegesis dari Bapak Gereja. Nah itu dia. Itu. Tanpa PL mereka nggak bisa bilang mereka Yahudi rohani. Nih. Udah diputuskan PL Pak kan udah Jody. dijadikan file. Udah. Jadi kesimpulan Pak Jody, jati diri Kristen adalah perjanjian baru. Gitu Kores ya. Abu Rijal Bakri. Kores Bapak Abu Rijal gereja. Bakri. Ntar dulu. Bapak Coba Gereja. diulang lagi Pak Jody. Jati diri Kristen apa tadi? Bapak Gereja. Bapak gereja. Coba lah. Yudaism Bapak gereja nggak? Bukan. Beda. Jadi itu mereka ini laki-laki. Ingin tampil. Jadi kalau ini Pak Jody, bisa nggak sih gitu loh, PL dibuang aja begitu biar punya bener-bener jati diri gitu loh, biar nggak Ya, nggak bisa, perasa Bang. gitu. Yang bertanya Nggak bisa gimana? nyamar, Tidak bisa bang. Itu nggak kan bisa bang. kesaksian dari zaman dahulu murid-murid Yesus itu nggak bisa. Jadi yang maksa nggak bisa itu. Nggak, saya kan cuma nanya bisa apa enggak. Dan perjanjian lama itu berisi tentang nubuatan, Taurat dan hukum-hukum para masa itu. Jadi itu nggak masalah itu, dituliskan nggak masalah itu. Jadi itu pun nggak masalah itu. Kalaupun sekarang gini bang, kalaupun dituliskan semua kehidupan Yesus itu nggak mungkin lah kan. Lu mah teologis banget lu. Kenapa kehidupan Yesus mau ditulis? Emang Yesus pernah suruh? Yesus itu penyampai firman aja. Makanya aku perhatikan. Ya kenapa? Konteks dari Kenapa kehidupan pada Yesus mau ditulis? Emang siapa? Kenapa? Ya saya jawab Pak Indi ya. Saya jawab Pak Indi ya. Iya. Bisa saya jawab nih. Ya. Jadi yang sudah membuang perjanjian lama itu sudah ada. Ya. Loh. Nubuatan Namanya- Yesus hilang dong. Enggak, dengerin dulu. Udah ada kok sekte yang membuang perjanjian lama ada. Oh iya, tahu tuh. Yang dia bilang Yahweh itu setan. Ya, terusin Pak Jody. Makanya yang sudah membuang perjanjian lama itu sudah ada. Ya, namanya itu Marcionism. Ya, dia membuang perjanjian lama dan kekristenan itu hanya disusun menurut perjanjian baru. Dan itu memang sudah ada, dan di zaman masa lampau
itu menimbulkan masalah. Masalah yang seperti yang tadi saya bilang. Kalau nanti ada orang luar ya yang pengen masuk Kristen, kemudian bertanya, lah ini kekristenan kok kayak lagunya Didi Kempot, ya sekonyong-konyong koder, ya kan? Ya kan? Lalu backgroundnya bagaimana? Nah itu kan menjadi masalah, ya makanya kekristenan kemudian itu memasukkan perjanjian lama di dalam kanonisasi kita. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya paham marsionisme itu dibidatkan, dianggap menyimpang dari keputusan Bapak Gereja. Jadi menurut Anda fungsi PL itu hanya lipstik kamuflase begitu? Itu harus dituangkan. Latar belakang file kan udah saya jawab tadi. Kan saya bilang itu Ya, harus untuk klaim. dituangkan. Karena Untuk bagi bisa kita, klaim. Entar dulu, saya tanya Bang Juma dulu. Latar belakang file katanya PL itu Bang Juma. Jadi tunggu dulu Bang, gini. Iya. Kalau kita tok langsung Kristen baru, Putra lu diam dulu Putra. berlari itu Bang. Jadi harus ada. Nanti kau bicara setelah Bang Juri turun. Entar dulu Bang Juma dulu mau bicara ya. Latar belakang file Bang Juma sebagai lipstik isi dari PL itu. Nggak bisa itu, harus. Iya. Ya, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai Oke, saya pamit dulu ya karena saya harus nagih nih, ya udah jam 3. Mantap Pak Jody. Iya, Sudah thank jadi you, umpan Pak yang Jody. baik. Ya. Udah jadi umpan Oke, yang baik. lanjut silakan diskusinya. Iya. Ya, jadi memang tak ada hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan agama Kristen, ini nggak ada hubungannya. Agama Yahudi itu dari Yehuda kan. Sementara Yehuda memiliki perjanjian baru dengan Tuhannya Bani Israel itu sendiri. Tidak ada kaitannya. Semua kitab yang dituliskan di dalam literasi Yahudi ya untuk Yahudi, untuk Bani Israel. Nah, ada seorang dari ahli kitab yang kemudian mengambil ajaran Yahudi, mencocok-cocokkan dengan ajaran penguasa. Kala itu Yudaism dikuasai wilayahnya dengan Roma. Roma ajarannya pagan. Maka diambil kitab ini sebagai tameng, dicocok-cocokkan untuk mendudukkan Yesus sebagai Zeus atau Horus, dijual ke Roma. Laris, yang dikatakan Dinda Julius itu betul. Benar itu. Jadi Paulus ini hanya memberikan pondasi. Yang membangun kemudian pondasi itu menjadi bangunan yang kokoh adalah Roma. Yang Itu buat betul laku. itu. Yang buat laku. Benar. Seperti itu adanya. Aku kasih ilustrasi lagi nih biar gampang penonton cerna ya. Jadi si Kores ya, dia terlahir dengan nama Kores Bakri. Ya. Terus si Kores ini supaya bisa dapat makan gratis, datanglah dia ke perusahaan Bakri, mengklaim dirinya sebagai anak Abu Rizal Bakri. Bakri. Banyak orang yang kebingungan gitu kan, begitu lihat KTP, ya Kores Bakri namanya, memang ada Bakrinya. Ada beberapa perusahaan Bakri yang terkecoh kasih makan si Kores secara gratis, tapi cuman sekedar makan. Ya, si Kores nggak bisa berkembang. Nah, jadi ibaratnya Kores tuh kayak Kristen. Terus Kores nikah sama Afifa. Afifa ini Roma. Afifa lihat loh, sayang cuman dimanfaatin untuk makan doang gitu kan. Nah, mulailah dipakai untuk cari proyek gitu. Datangi perusahaannya minta proyek dengan menjual nama Bakrinya gitu. Si Afifanya yang jadi manajer, pintar dia masarkan si Kores ini. Nah, dari situlah si Kores berkembang gitu kan, bisa lebih laku. Rupanya Abu Rizal Bakri sakit. Jadi orang mau konfirmasi ini beneran anak kamu atau tidak. Ya, nggak bisa dikonfirmasi karena lagi sakit. Jadi Yahudi mau dikonfirmasi nggak bisa. Karena orang Yahudi kan eksklusif, diam-diam dia. Sedangkan si Kristen ini udah menyebar ke seluruh dunia, mengklaim bahwa dia Yahudi rohani, sama kayak Kores, mengklaim dia anak yang sah gitu. Nah, jadinya terakhir si Kores lah yang menguasai semua lini usaha dari Bakri. Nah, seperti itulah kalau simulasinya. Jadi gini Bang, abang itu jangan, ini kan abang harus bedakan kan gitu. Karena dari isi semua ayat di Alkitab itu merupakan kesaksian peristiwa kan gitu. Terapi dulu nih Bang Juma. Nah, baik ini itu perjanjian lama itu semua peristiwa itu. Iya, tapi kan nggak diakui sama Yahudi tuh. Kalian ngambil PL dia.
Kalian paksa dia. Kenapa dipaksa? Putra. Jadi Tadi gini, kalau Pak. kau saksikan ini Putra, tadi Bang Jody ngomong ya, sumber Kristen itu dari Bapak Gereja. Lu setuju nggak? Setuju itu, betul itu. Ya udah Emang kalau dari udah orang itu lah, pas itu. Emang dari Ya. situ loh pusatnya. Oh, Sumbernya. Nah, gimana lagi? ya kalau udah setuju begitu, ya ngapain lu pakai PL lagi punya orang? Gini bang, itu harus dibuat itu bang, harus dituliskan itu. Iya, nggak ada bapak Kalau mamanya nanti cuma kok. dibuat. Nggak ada bapak cuma mamanya Bang dituliskan Andi. Nanti perjanjian ditanya baru. siapa bapak mamanya, nggak ada kan? Maksudnya? Ya kalau PL dibuang, orang Kristen nggak ada sumbernya gitu, nggak ada akarnya tadi. Ah, itu lebih apa kitab kita bang. Iya. Kita bang. Jadi kalau kitab kami itu dijelaskan dari kedatangannya sebelum kedatangannya kan gitu, sampai kedatangannya, sampai finishnya itu dijelaskan semua itu. Makanya terdiri dua perjanjian. Perjanjian lama itu menjelaskan tentang kedatangan Sang Mesias atau Tuhan Yesus Kristus dan berisi Ah, ini tentang halunya di hukum sini Taurat, Bang Jomani. Ini halunya di sini. sunat. Iya. Ya. Kan gitu. Jadi nggak bisa kan kita masuk Yesus perjanjian Yesus itu Kan bingung datang gitu. kan untuk Bani Israel. Apa buktinya Yesus datang untuk Bani Israel? Di kitab saudara dijelaskan Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, itu firman yang aku katakan kepadamu, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti cakupan daripada penghakiman Yesus ketika ia datang untuk yang kedua kalinya adalah firman-Nya. Sementara semua firman yang Yesus sampaikan pada saat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Tidak ada kemudian firman disampaikan keluar dari mulutnya itu untuk non-Israel, tidak ada. Terkecuali tulisan-tulisan yang muncul kemudian dihasilkan dari hasil penyelidikan dan penambahan yang ada dalam kitab saudara. Contoh surah Paulus. Itu semua bukan ucapan Yesus. Markus, siapa lagi? Lukas. Itu bukan ucapan Yesus itu. Tapi mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka dari kesaksian-kesaksian orang, bukan dari saksi-saksi, tapi dari kesaksian-kesaksian orang, pernyataan-pernyataan orang yang mereka kumpulkan. Sementara Yesus nanti datang kedua kalinya menghakimi berdasarkan firman yang pernah ia sampaikan kepada Bani Israel, bukan yang disampaikan ke Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, bukan. Sementara Kristen hari ini berdiri di atas kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, sedangkan Yesus tidak mengenal kitab itu. Pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab itu Yesus tidak memberikan legitimasi. Namun kemudian Yesus sebagai utusan tentu menyatakan firman yang diterima dari Sang Tuhan untuk ia sampaikan kemana dia diutus. Yesus diutus kepada siapa? Orang Roma? Bukan. Diutus kepada Bani Israel. Maka kalau firman yang diterima Yesus itu dibukukan oleh murid-muridnya, maka kitab itu disebut apa? Firman Allah atau kitab Injil. Injilnya Injil Allah. Kenapa disebut Injil Allah? Karena yang diucapkan Yesus hanya perkataan Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Maka semua yang disampaikan Yesus itu adalah firman Allah. Kalau dibukukan, maka bukunya disebut kumpulan firman-firman Allah atau kitabullah. Kan begitu. Tapi yang muncul Lukas, Markus, apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Diperparah surah Paulus ini apa? Ucapan Yesus lah yang menjadi patokan hukuman nanti di akhir zaman. Coba Anda lihat di Yohanes 12:48 itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, berarti ada sebuah pengajaran yang akan menjadi tolak ukur keselamatan Bani Israel.
antara yang menerima dia sebagai junjungan dan yang menolak dia sebagai junjungan, yang menerima sebagai kurios dan juga yang tidak menerimanya sebagai kurios. Kristen di luar pagan, gak ada hubungannya. Itu loh. Nah, kebetulan sekali di dalam kitab saudara Markus 4, jelas di situ dia mengatakan, Markus 1 ya, Markus 1 nomor 14, jelas sekali bahwa ketika Yesus datang di sana, Yesus ternyata mengajarkan Injil Allah. Apa maksud Injil Allah ini? Berita gembira dari Allah. Siapa penyampainya? Yesus. Kabar gembira dari Allah yang disimpan di mulut Yesus, di mana yang menyampaikan dan punya hak dan tanggung jawab menyampaikan kepada Bani Israel, mulutnya Yesus. Maka ketika ada orang yang menyusun firman yang keluar dari mulutnya Yesus itu disebut Injil Allah, bukan Injil Lukas. Injil Lukas itu adalah catatan-catatan yang keluar dari mulut Lukas. Sementara yang menjadi patron, yang menjadi sumber, Yesus. Jika murid menuliskan, maka kitab itu wajib hukumnya disebut sebagai Injil Allah. Nah, Yesus mengatakan itu, Markus 1:14. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Maksudnya kabar gembira dari Allah. Mana kabar gembira itu? Mana kumpulan kabar gembira yang Yesus sampaikan dari mulutnya itu? Gak ada kan? Berarti Al-Quran mengatakan benar, ahli kitab telah merubah firman Tuhan. Ahli kitab menyembunyikan firman Tuhan. Ini jelas ini. Ini jelas, tolak ukurnya ada. Makanya tadi saudara Jody mengatakan Kristen itu sesat. Sesat dari mana? Dia bidat. Bidat apa? Bidat Yahudi. Kalau dalam agama Islam, Bung, ada yang bidat dari Islam, sesat. Kalau dalam agama Yahudi ada yang bidat, sesat, goyim, Abu Dasarah artinya. Kalau dengan demikian, maka sebenar apapun klaim dari sang bidat tetap bidat. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri loh, Matius 24 nomor 11, banyak pengajar palsu, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Siapa nabi-nabi ini? Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari sang Tuhan. Oke? Kalau yang dituliskan ini bukan wahyu dan dia mengaku itu wahyu dari Roh Kudus, berarti walaupun mereka mengatakan, oh aku bukan nabi, tapi karena dengan adanya kitab yang mereka tulis, suka ataupun tidak, rela atau tidak, ikhlas atau tidak, penulisnya, pengarangnya harus disebut nabi, karena yang ditulis adalah firman Tuhan, katanya dari Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus. Buka isinya, ternyata bukan, berarti penulisnya adalah nabi palsu, meskipun dia tidak mengaku sebagai nabi. Kenapa? Catatannya mengatakan mengatasnamakan Tuhan. Nabi palsu dia. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara Jody tadi, wah ini sesat, ini bidat, tapi kan bidat ini sudah 2 miliar. Nah, tergenapi Matius 24 nomor 11, akan menyesatkan banyak orang. Dan lagi-lagi banyak nabi palsu, bukan cuma satu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus, banyak. Itu banyak itu, lebih dari 3 itu sudah banyak. Nabi palsu tuh menyesatkan banyak orang. Nah, ini yang tergenapi hari ini. Nah, cobalah, apakah Kristen ini berdiri sendiri? Kalau dikatakan dia berdiri sendiri, berarti tanpa kitabnya orang Yahudi. Mereka masih menggunakan kitabnya Yahudi, berarti dia berakar dari Paulus. Kalau dia berakar dari Paulus, berarti dia berakar dari orang Farisi. Kalau dia berakar dari Farisi, berarti dia berakar dari ahli kitab. Kalau dia berakar dari ahli kitab, kesimpulan akhirnya Kristen itu adalah bidat. Bidat sama dengan sesat, sesat sama dengan neraka. Selesai. Gimana Putra? Ada tanggapan? Putra, semangat. Nah, jadi gini, memang Pak Jumanya pintarnya dia, memang cerdas juga dia dibandingkan saya kan gitu. Cuman gini Pak Juma, itu kan asumsi dari Bapak kan gitu. Cuman kalau saya dengar tadi, saya cermati semua yang Bapak bilang tadi, itu enggak, itu lari semua itu Pak, serius. Karena Bapak itu kan dari pola pikir Bapak sendiri itu.
Jadi memang betul tadi yang bilang tadi malam itu patokan Alkitab memang Matius segala macam itu, para Paulus segala macam itu betul. Cuma gini Pak, Bapak harus mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kenapa para murid menuliskan yang isi ayat itu Tuhan katanya, padahal Yesus kan manusia kan gitu, sebab tadi. Cuman di sini kita harus memahami dulu Pak akarnya, konsepnya itu bagaimana kan gitu. Allah itu bagaimana kan gitu. Apakah ini alam tok aja Allah itu yang kita sembah ini kan gitu. Jadi perlu dikenalkan, dijelaskan Allah itu bagaimana. Jadi harus ada buktinya kan gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus membuktikan dia Allah, sehakikat dengan Allah. Konsepnya apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah, Firman dan Roh, kan gitu. Jadi konsep Allah itu bukannya Allah aja Pak. Jadi kita harus lebih dalam dulu. Allah ini bagaimana ini? Apakah bisa disebut cuma Allah aja kan gitu? Mengapa saya menentang asumsi Bapak tadi? Karena data saya ada yang mendorong. Apa itu? Yesus bangkit. Apalagi ajaran Yesus. Apalagi mujizat Yesus banyak, mujizatnya banyak. Di luar nalar itu Pak, mujizat pada zaman itu udah, kalau zaman itu kurasa perbandingan mujizat itu luar biasa itu kan gitu. Jadi kita jadi jangan langsung mengasumsikan kata diutus ini, diutus itu luas itu maknanya Pak, diutus ini. Bagi kita memang utus ya, berarti diutus berarti di atasnya masih ada lagi yang memutuskan gitu. Nggak gitu konsepnya Pak. Jadi kita harus dasar dulu memahami konsep Allah itu bagaimana. Allah itu betul Pak. Allah itu ada firman, ada pola, ada idenya, ada gagasan, ada pola pikir, pengetahuannya segala macam mengenai dunia yang diciptakan ini. Dan dia juga punya roh kan gitu untuk menghidupkan. Jadi kalau kita cuma nyembah alat tok gitu aja, bagaimana di proses penciptaan alam ini? Gak mungkin lah kan gitu. Jadi Allah di sini harus tolong. Jadi di sini Allah tolong dijelaskan menurut ajaran agama Islam. Bagaimana Allah itu? Disebut di Allah bagaimana? Apa definisi Allah itu? Kan gitu. Allah itu memang hakikatnya Allah. Definisi Allah Maha Tinggi, penguasa. Kan gitu. Jadi sebelum kita ke situ kita harus tahu dulu Allah ini harus menjelaskan definisinya gitu. Bagaimana dia menciptakan dunia ini? Bagaimana dia itu? Pasti dia punya pikiran, pasti dia punya akal pola pikir, punya pengetahuan. Pasti dia punya roh untuk menghidupkan segala yang diciptakan. Nah, makanya saya bilang kalau Kristen itu menjelaskan isi dari semua ayat yang di Alkitab itu jelas Pak, dan itu masuk akal dan bisa diterima masyarakat yang lain. Jadi itulah yang selama ini saya bingung kadang. Saya pengen sekali mendefinisikan Allah itu bagaimana itu. Memang betul yang menciptakan dunia ini semua ini Allah memang. Cuman Allah yang bagaimana ini? Kan gitu. Sekarang gini Pak. Kepanjangan Mas Putra jangan Pak. kepanjangan. Intinya aja apa? Kau akui nggak apa yang dimaksud Bang Juma tadi? Bahwa sumber Kristen itu nggak seperti yang Anda kira begitu. Kau akui nggak itu? Pak, tiap tahun, tiap bulan, tiap tahun, tiap abad itu beda-beda Pak orang manusianya Pak. Manusia ini nggak sama-sama Pak. Cuman kuncinya pemberitaan Injil itu isi dari kabar baik itu, yaitu kitab itu sama Pak, kan gitu. Adapun yang lain mengasumsikan mengenai kitab ini itu salah, karena yang sah kitab ini Pak, Alkitab ini. Oke, cukup ya, ditanggapi dulu ya. Ngerti arahnya nggak sih Bang Juma ngomong apa nih bocah? Iya, tahu. Ya. Iya. Jadi gini, Bung, Saudara Putra, saya terkadang sedih gitu ya, kalau melihat ada teman Kristen
yang mencoba untuk berhati-hati menarasikan imannya di depan umat Islam, tidak ingin salah bicara, tidak ingin salah sebut, tetapi tidak ada kebudayaan kemudian yang bersumber dari kitab ataupun dari akal sendiri yang bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk membantah argumen-argumen yang syarat dengan kebenaran, di mana kebenaran itu justru berasal dari kitab sendiri, kitabnya Kristen sendiri. Saya sedih gitu. Seperti saudara saya ini. Sebenarnya Anda itu orang baik. Dalam diri Anda itu ada cahaya hidayah. Saya bisa menangkap dari kata-kata yang Anda lantunkan dari tadi sampai kalimat terakhir yang Anda sebutkan. Ada keperihan di dalam diri Anda. Ada ketidakberdayaan untuk melawan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan akal, tetapi dicoba untuk ditegakkan. Laksana menegakkan benang bahasa. Saya bisa menemukan muatan itu ada pada diri Anda. Nah, terkait dengan Tuhan, jangan ke Islam dulu. Terlalu jauh materinya. Ke Yahudi aja dulu. Atau kalau cakupan Yahudi terlalu luas, Yesus aja dulu. Siapa si Yesus ini? Kan itu poinnya. Menurut Yahudi, menurut orang-orang sesamanya, menurut keluarganya, dan menurut Yesus itu sendiri. Lalu bandingkan dengan iman saudara. Apa relevansinya coba? Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu, selesaikan itu dulu. Habiskan waktu untuk bergelut dengan dogma yang ada, bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus. Dan gini bang, saya sebenarnya bukan ahli, bukannya sungguh-sungguh ahli teologi, serius. Cuman saya sudah mempelajari isi Alkitab itu keseluruhan pak. Ya, dan itu semuanya masuk akal saya pak. Dan oh ya sudah. Iman saya juga membuktikan pak. Ketika saya sudah. Alkitab itu membuktikan pak. Ada reaksinya, ada itu pembuktian. Oke. Kita mengimani Alkitab itu. Baik, baik. Bagaimana ketika kemudian Yesus itu datang menyampaikan firman, lalu firmannya dia tidak menambahi dan tidak dia kurangi, dan itu informasinya justru ada di dalam kitab saudara. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau Anda belajar kitab Lukas atau surah Paulus atau Markus, Anda bisa menemukan dalam satu kitab ucapan Yesus kalau dibandingkan 100, dia hanya 10%. Selebihnya adalah 90 pengantar dari penulis itu sendiri. Lalu kemudian cakupan yang 10% itu dipengaruhi oleh yang 90%. Sehingga mengentaskan sebuah doktrin yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Mau bukti? Sekuat apapun Yesus mengatakan, aku manusia, aku utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Bahkan kesaksian Yesus, segala yang ia lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, atau apapun itu yang dia katakan sebagai bukti utusan, itu tidak ada artinya dibandingkan kekuatan dari 90% pengakuan daripada pengarang. Dibunuh pernyataan Yesus itu dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia mengatakan itu, dia dalam tataran manusia. Coba aja. Makanya Anda mengatakan, oh saya sudah baca Bible dan semua itu benar. Iya. Karena kenapa? Ucapan-ucapan Yesus itu dikebiri dengan ucapan-ucapan doktrin dan dogma dari pengarang kitab saudara. Gini bang, tokoh yang menceritakan atau yang menuliskan dari Alkitab itu bukan tokoh-tokoh masing-masing kan bang, itu sejaman, sama, mengikuti Kristus, jejaknya sehari-hari itu sama kan. Jadi itu dituliskan bukannya ngarang-ngarang itu pak, karena jelas masalah nubuatannya, kedatangannya, dan juga finishnya, kematian dan kebangkitannya. Pasti ada motivasi dari sang penulis. Kenapa ini dituliskan? Karena memang luar biasa, kan gitu. Nah sekarang begini. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia ateis
atau dia bertuhan? Dia bukan bertuhan, Pak. Dia itu Tuhan. Nah, ini Tuhan. inilah yang saya katakan bahwa akal itu bisa mati kalau menjadikan doktrin dogma yang ada tertulis di Bible itu sebagai santapan rohani. Masakan ada manusia siang malam dia berdoa, siang malam dia menghamba, dia sujud di hadapan Tuhannya, Anda katakan tidak bertuhan. Nah, oke. Fitnah apa lagi nih? Fitnah apa lagi nih? Nah, oke. Pak. Ya, Coba. gini. Inilah kenapa Jadi- Kristen itu disebut bidat, karena manusia yang bertuhan dianggap Tuhan. Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Iya, betul. Yesus tidak bertuhan, Pak. Lalu Yesus kenapa itu dia Tuhan berdoa? sendiri. Kenapa dia berdoa kalau dia tidak bertuhan? Nah, saya jawab. Ya, Jadi gini, Pak. Jadi Ya. kembali dari yang tadi, yang saya katakan tadi, konsep Tuhan itu, konsep Allah itu bagaimana? Di sini kan di Alkitab dijelaskan Tuhan Yesus Kristus kan firman yang keluar dari Allah itu sendiri. nah kan udah aku bilang kan, pasti karena penulis, ingat Yohanes 1 sampai data 35 itu pengarang, pengantar penulis. Bagaimana? Ini, aduh. Jujur. Yohanes 1 sampai data nomor 34 itu pengantar penulis atau itu sabda Yesus? Jujur. Gini, Pak. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Nah, itu kan? Doktrin jadi dogma para kan? penulis- Doktrin dogma yang Anda sajikan, padahal kita mencoba untuk dialog ilmiah. Pertanyaan saya sederhana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Ujung-ujungnya firman itu menjadi manusia. Ini sabda Yesus kah? iya, Pak. Itu sabda Yesus kan. Nah, ini dia. Inilah yang saya katakan Yesus doktrin. Inilah kenapa saudaraku, kenapa Kristen itu bidat. Karena manusia Yesus dituliskan, ikan tadi dikatakan nabi-nabi palsu mencampur adukkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan dengan pengajaran-pengajaran dari dirinya sendiri. Yesus, bayangkan. Yesus mengaku di hasil penyelidikan penulis kitab Anda nih, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sekarang kita tanya, di mana Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Di mana Yesus mengatakan itu? Ini gitu, Pak ya. Udahlah bro. Kalau itu saya kurang paham lah. Nah, itu dia makanya saudaraku. Tadi. Makanya. Jadi iman Kristen itu kuat sampai pada level ada yang ngusir setan, bermujizat, mengobati orang sakit. Itu apa? Karena aspek apa sampai menyebabkan seperti itu? Karena mereka mempertuhankan sesuatu yang memang goib. Dalam arti kata mempertuhankan togut selain daripada Tuhan. Jadi Coba gini, Pak. gimana? Mengapa para penulis Alkitab itu mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena mereka semua menyaksikan kebangkitannya. Jikalau memang Tuhan Yesus Oh, salah. mati, toh, Salah itu saudaraku, nggak salah. Pak. Salah. Coba Anda tunjukkan siapa manusia yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur. Gak ada. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Gak ada yang menyaksikan dia bangkit. Malah kalau Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37, ketika Yesus muncul setelah berita penyaliban penangkapan, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus muncul, kok dikira hantu? Namanya manusia, Pak. Bagaimana Bapak ini? Lah, sekarang begini, saudara putra, Anda punya murid, Anda punya pengikut. Di setiap hari, tunggu. Di setiap hari Anda memperlihatkan mujizat. Satu roti Anda buat 5.000 orang makan. Anggur air Anda buat jadi anggur. Apalagi orang mati Anda bangkitkan. Orang buta Anda melekkan matanya. Orang lumpuh Anda buat berjalan. Kira-kira murid Anda itu bangga enggak punya guru kayak Anda?
Bangga. Ketika ada yang mengancam, takut enggak murid-murid ini di tengah-tengah Anda? Enggak takut. Kenapa? Guru saya ini dahsyat, orang mati aja dibangkitkan kok. Dahsyat. Ketika sang guru mengatakan, ketika saudara mengatakan, murid-muridku dengarkan ya, aku akan mati di hari Jumat, tapi hari Minggu kau lihat, saya akan bangkit. Kira-kira murid-murid Anda yang sudah jatuh cinta melihat mukjizat dan kehebatan saudara, menunggu tidak Anda bangkit hari Minggu? Ya harus menunggu lah. Nah menunggu. Nah sekarang siapa muridnya Yesus yang menunggu hari Minggu dia bangkit? Teu aya. Enggak ada. Enggak ada. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia bangkit pada hari ketiga. Ini doktrin cuma muncul di gereja. Kalau ada orang bangkit di hari ketiga di Bani Israel abad pertama, maka Yudaism lah yang mengajarkan Yesus itu bangkit dari kematian. Faktanya yang mengajarkan Belanda, Portugis, Roma, Yunani. Kenapa bukan Yahudi sebagai tuan rumah yang ada di TKP? Jadi inilah Pak Jumadu. Gimana? Coba. Kenapa bukan murid Anda yang menceritakan? Kenapa justru orang yang di Papua yang menceritakan tentang putra bangkit pada hari ketiga? Sementara murid-muridnya di tempat Anda, murid Anda, nggak ada yang menceritakan itu. Kosong. Berarti surat kabar yang menceritakan cerita Anda bangkit itu surat kabar robek. Gak jelas wartawannya. Coba Anda pikirkan. Iya, silakan. Ini kita patokannya Alkitab ya Pak ya. Jadi finishnya para penulis Alkitab itu, mengapa orang itu menulis Alkitab itu? Mengapa harus dituliskan? Mengapa harus diberitakan? Karena memang kesaksian orang itu memang sungguh luar biasa. Karena apa? Finishnya, JR-nya itu Yesus bangkit. Itu aja Pak. Kalau Ya memang nggak bangkit dia nggak bakalan ditulis itu Pak. Berarti Ya ampun. batal kilayannya. Cuma saudaraku, tolong tunjukkan kitab saudara yang dituliskan untuk orang Yahudi. Tunjukkan ke saya. Ada tidak kitab yang perjanjian baru Anda itu dituliskan untuk orang Yahudi? Ada enggak? Kitab Anda itu ditulis untuk orang Romawi, untuk orang Yahudi, untuk orang Yunani dan Romawi. Kalaupun ada yang dikasih kitab itu adalah orang-orang yang Yahudi yang sudah jauh dan lama tinggal bermukim di tengah-tengah orang-orang Romawi Yunani. Tidak ada kitab saudara perjanjian baru itu dituliskan untuk orang Yahudi, nggak ada. Itu dituliskan untuk Roma dan Yunani. Kenapa dituliskan kepada mereka? Karena konsep dewa matahari, sembahan nenek moyang Romawi dan Yunani, itu nuzul menjadi manusia, Zeus atau Horus menjadi dewa mereka. Makanya ada peringatan tanggal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran daripada dewa matahari. Itu perayaan Roma. Kenapa diajarkan tentang kebangkitan, tentang ini? Karena itu mau dijual dan dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Diterima nggak mereka? Terima. Langsung disahkan menjadi agama kerajaan. Kristen itu dijadikan sebagai agama resmi. Kenapa? Ajaran kitabnya berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka. Makanya babi dihalalkan. Apalagi Taurat dibatalkan. Apalagi sunat dibatalkan. Karena Roma pecinta babi. Roma adalah bangsa yang tidak bersunat. Kalau ajaran itu di dalamnya, kalian harus tetap bersunat, kalian jangan makan babi. Mana mau Romawi menerima ajaran itu? Tidak mau. Makanya tidak ada surat-surat Paulus itu dituliskan untuk orang yang ada di tempat lingkungan para rabi-rabi Yahudi. Nggak ada. Hanya Yahudi-Yahudi yang hidup terpencil di sana, di pemukiman yang sudah tidak ada di peta. Itu. Tolong Anda pikirkan itu. Sekarang di Indonesia aja dulu. Ada nggak orang Yahudi datang berbondong-bondong penginjilan? Dari sinagoge, dari Timur Ratapan, datang ke Indonesia
mengajarkan penginjilan dengan menggunakan Taurat, masuk ke gereja, mengajarkan nyembah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Yang datang dari Australia, Belanda, Portugis, apalagi Jerman. Nggak ada orang Yahudi. Kenapa? Itu tadi yang kita awali. Kristen ini adalah bidat Yahudi. Dari mana dia terbentuk? Dari sekte Farisi. Apa nama sektenya? Nasrani. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 24 nomor 5? Siapa tokohnya? Paulus. Itu loh. Ah gini lah Pak. Aku udah pusing kepala gini. Aku bukan memang ahlinya itu Pak ya, serius. Ini lagi posisi kerja aku, jadi batal kerja gue ini. Terganggu. Jangan sampai batal kerja. Nah, maksudnya gini loh Bang. Keberadaan dialog ini itu bukan kemudian untuk mencari sesuatu yang kemudian mau mencederai hati, bukan. Tetapi justru supaya teman Kristen itu kuat di dalam iman. Maksudnya apa? Beriman, supaya imannya kuat harus ditopang oleh pondasi ilmu. Jangan cuma beriman toh. Yesus itu kan Tuhan, dia kan begini. Coba kelilingi iman itu, bungkus iman itu dengan ilmu. Benar enggak Yesus itu begitu? Apa tolak ukurnya? Belajar. Oh Yesus Tuhan, karena dia luar biasa, dia membangkitkan. Cobalah belajar. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus ini begini dan begitu? Apa sebabnya Yesus begini? Pelajarin. Oh ternyata dia bisa kayak begitu karena dia adalah utusan Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan, sehingga Tuhan melakukan apapun yang dia minta. Andai saja Yesus pada masa itu, Tuhan Bapa yang ada di surga, aku pengen matahari ini terbit dari barat, terbenam di selatan, maka Tuhan pun akan melakukan itu. Kenapa? Yesus anak yang dikasihi. Anak ini hamba, kekasih Allah yang sangat dikasihi. Tapi kesalahan kemudian ketika ada kesalahpahaman dibentuk menjadi satu keyakinan, muncul sebuah agama. Nah ini secara turun-temurun satu kesalahan karena dianggap karena dilakukan secara terstruktur, terorganisir, sistematis dan terencana, maka kesalahan itu muncul menjadi sebuah kebenaran. Contoh, ini contoh sederhana. 25 Desember. Siapa bilang Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Gak ada. Tapi karena itu dilakoni secara turun-temurun, didukung oleh kekuatan agama, didukung oleh tokoh agama, didukung oleh kekuatan negara, maka sesuatu yang tidak benar itu menjadi benar. Saya boleh taruhan kalau ada seorang Kristen apapun titelnya yang bisa membuktikan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Gak ada. Tapi kenapa itu diyakini dan dirayakan secara turun-temurun dengan wow, luar biasa mendunia? Ya karena itu upacara kebangsaan Romawi dan Yunani. Kenapa dianggap itu sebuah kebenaran sampai masuk ke rumah ibadah, berhikmat di dalam? Oh disebutkan di dalam Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena itu sudah terdoktrin di otak bahwa 25 Desember itu lahirnya Yesus. Tapi cobalah jujur, apakah betul? Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka sebenarnya hanya menipu diri mereka sendiri. Gak ada ajaran Yesus tanggal 25 Desember, tapi dibenar-benarkan, dianggap benar. Pokoknya benar, 25 Desember Yesus lahir. Benar itu, gak ada keraguan di dalamnya. Apa dasarnya? Imani aja. Nipu diri sendiri. Nah, itulah yang menjadi dasar pijakan dialog kita, bahwasanya ya iman itu harus bertumbuh. Ketika kemudian kami mendengarkan Yesus adalah Tuhan, berlomba-lomba kami mencari Bible, mana dasar pijakannya ya? Kok bisa ya? Yesus di sisi lain dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok bisa jadi Tuhan? Di mana? Kita cari, tidak ada data validnya. Rupa-rupanya itu hanya doktrin, mengambil kitabnya orang Yahudi, mengatakan itu ada nubuatan, tapi yang punya kitab tidak pernah mengaminkan. Nah itulah saudara putra. Jadi harapan kita, saudara, cobalah
beriman dengan didasari ilmu. Jangan cuma beriman buta, jangan hanya imani saja. Benarkah Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kok kami sembah? Cari, mumpung masih ada kesempatan. Silakan. Itulah Pak Antilah. Kalau berpikir dulu ini pusing ini. Jangan pusing, Bang. Jangan pusing, Bang. Kita diberi akal oleh pencipta kita untuk kita pakai mencari kebenaran itu. Orang buta mata, dia bisa pulang ke rumahnya hanya dengan menggunakan insting dan tongkat. Kita punya mata, kita punya akal. Hewan tidak punya akal. Ketika dia keluar kandang, dia tahu caranya pulang. Kita dari Allah, kita dari Tuhan. Masa kita tidak bisa cari tahu caranya kembali kepada Tuhan? Kita punya akal, kita dikasih kesempatan untuk itu. Jadi jangan pusing. Jangan pusing. Pelajari Bible dengan baik-baik. Tekun belajar Bible, tekun pelajari dengan baik. Tapi dengan apa? Akal. Tuhan menitipkan akal. Nah ini, saya kasih kamu akal. Ini buku panduan. Kalau buku panduan palsu yang kamu pakai untuk menjalankan mesin, percaya mesinmu meledak, atau kepalamu yang akan meledak, atau rumahmu yang akan meledak, atau pabrikmu yang akan meledak. Tapi aku berikan akal, aku kasih kamu buku panduan. Kalau buku panduanmu ini benar, maka kamu akan bisa mengoperasikan mesin itu dengan baik. Produksi dan produk yang muncul keluar dari pabrikmu itu akan besar dan membahagiakan kamu. Hasilnya jannah, surga. Tapi kalau pabrik, kamu ada mesin, kamu pakai buku panduan yang palsu, yang harusnya menggunakan bensin, kau pakai minyak kelapa, udah selesai, tunggu kehancuran. Mumpung masih sehat, masih muda, ambil Bible, pelajari dengan baik. Insya Allah ketemu dengan kebenaran. Silakan. Itulah Bang ya. Nantilah diapakan lain, dipikirkan dulu. Pusing dia. Iya, oke, silakan Saudara Putra. Nanti rajin-rajin ke tempat kita untuk diskusi. Kami siap 24 jam. Mau tanya tentang Quran, mau tanya tentang Bible, kita sama-sama sharing. Oke? Oke. Thank you Saudara Putra. Tahu dulu, Putra. Iya Bang. Ini sikat ya. Itu Yesus itu anaknya Bunda Maria. Dia dilahirkan, dia dirawat mulai dari kecil. Dia punya fisik sama seperti kita. Saat-saat dia mulai dewasa, akalnya berfungsi seperti kita. Dikasih kelebihan oleh Tuhan, diberi dia ilmu firman untuk mengajarkan kepada orang bahwa kau jangan menuhankan diriku dan jangan menuhankan yang lain kecuali yang mengutus aku. Itu ajaran utamanya Yesus. Nah kalau kau pakai akalmu sedikit aja terbuka sesuai arahan Bang Juma, saya yakin mulai detik ini kau nggak akan pernah menuhankan anak manusia itu. Karena anak manusia itu sepakat tadi bertuhan dia. Nah kalau kau untuk sementara mengikuti Yesus, sama-samalah menuhankan Tuhannya Yesus. Sederhana ini. Ini masuk akal atau tidak ini Putra? Iya. Nggak masuk akal atau tidak nih? Masuk akal juga sih. Nah kalau masuk akal, ya akalnya dipakai gitu loh. Nah, doktrin-doktrin yang merusak akalmu itu, ya mestinya dilawan dong. Iya, yang telah aku apakan lagi, koreksi lagi dulu. Ya koreksilah itu segala yang selama ini meracuni akalmu gitu. Analogi Bang Juma bagus sekali loh tadi. Ayam aja itu dia bisa kembali loh ke kandangnya. Nah ini kita manusia diberi akal. Nah bagaimana mau kembali kepada yang menciptakan kita? Kalau kau ndak akui itu gitu, kau nggak punya kandang nanti. Ada 2 kandang disiapkan, satu membara, satu sejuk. Lu pilih yang mana coba? Mana aku bilang lu? Ya Yesus berkata ya. Yesus berkata gini, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu sampai pun ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku.
Artinya melalui aku itu bagaimana waktu Yesus ngajar, dia ajarin apa sih? Pernah nggak Yesus ngajarin aku ini Tuhan loh? Enggak toh. Itu sih kira-kira. Ya. Jangan sampai lu kalah sama orang, mohon maaf ya, yang tunanetra lo ya. Jangan sampai kalah. Gitu. Ya. Itulah Bang, mau kerja dulu lagu ini ya. Nah, kenapa? Mau kerja dulu, ini mau kerja dulu Bang, mau lanjut kerja dulu ya. Ya tapi ini kita nggak maksa loh ya, tugas kami sudah menyampaikan. Apalagi Banyuma udah berbusa itu. Ya hormatilah orang yang berbusa mulutnya itu loh. Ini bukan main-main, ini masalah hidup dan mati loh. Iya betul juga sih ini. Bang Juma, ada yang terakhir Bang Juma? Ya itu aja saya. Sering-seringlah masuk ke kita, diskusi baik-baik gitu ya. Saya juga rindu berdiskusi dengan teman-teman saya Kristen dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara kayak gini. Jadi yang kita kedepankan itu adalah belajar, bukan saling memaki tapi belajar. Oke? Jadi seringlah kesini Bung, saudaraku Putra, kita mencari yang mana sih yang sebenarnya gitu ya. Karena apa ya, keselamatan itu kudu harus dicari. Kita nggak bisa sandarkan keselamatan itu kepada orang. Utang kita yang harus bayar kita sendiri. Kalau kita punya utang dibayar sama orang, itu artinya kita bukan manusia yang bertanggung jawab. Kita harus mencari keselamatan itu sendiri. Keselamatan kita yang ciptakan sendiri berdasarkan dengan apa yang digariskan oleh Tuhan. Jangan sandarkan keselamatan kita kepada hewan, apalagi keselamatan kita sandarkan kepada anak orang. Kita yang harus menghadap kehadap Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan kesalahan kita nisbahkan ke orang lain. Itu pesan saya Bung, jadi sering-sering kesini kita diskusi ya. Oke, selamat bekerja, panjang umur, sehat selalu Saudara Putra. Silakan. Oke Bang. Oke Bang ya, pamit ya. Makasih Bang. Iya Saudara. Oke. Silakan. Makasih Bang Putra, terima kasih untuk Bang Juma. Kalau masih ada pasien selanjutnya silakan naik. Kalau nggak ada, ya kita tutup topik kali ini mulai dari sebelumnya, dan kemudian ada Pak Jody. Pak Jody kewalahan juga membuktikan data yang diminta Bang Juma. Terus kemudian Jody ada kejujuran ya bahwa ya bidat Yahudi itu Kristen. Tapi persoalannya kenapa bidat Yahudi Kristen ini bertumbuh banyak? Nah di sanalah happy-nya. Dan kemudian Pak Jody, mana Putra Bang Andi? Putra sudah memulai menyadari dan ingin belajar gitu. Oh alhamdulillah. Besok naik ajarin wudhu. Kalau perlu disunat langsung aja. Langsung sholat. Lehernya ya? Jangan, batangnya. Sama aja lu ah. Terus menurut Jody bahwa perjanjian lama itu hanya file saja. File dipergunakan kalau lagi butuh. Tapi konsentrasi Kristen itu ada di perjanjian baru yang standarnya dulu pondasinya dipopulerkan oleh Paulus, kemudian dikembangkan menjadi TSM, terstruktur masif begitu oleh Roma Bapak Gereja. Inilah Kristen. Dan kenapa banyak sekali perbedaan? Ya bersumber karena semua orang bebas sesuai dengan selera. Itu tadi kesimpulan dari Jody Triteos. Triteos itu apa? 3 Tuhan. Bukan 3 tapi 1. Nah disinilah Bang tadi. Andi. Ya, Bang Andi ada yang naik nih. Dikit Nah ya. ini D33W4. Aku dikit ya, nambah ya sedikit. Ya, silakan Bunda. Ya. Secara kuantitas mungkin mereka banyak ya, Saudara. Tapi secara kualitas kita unggul. Ya, kita unggul secara kualitas. Banyak jumlah mereka banyak, tapi coba tengok Bunda Rahma gereja. unggulnya sudrajat nggak? Beberapa biji. Itu mah Ustadz unggul. Ah? Oh, Ya. Gitu ya. Benar Bunda Rama. Jumlah mereka banyak. Kita ya, masya Allah ya, kita. Benar Bunda Rama. Benar Bunda Rama, secara kuantitas memang dia banyak. Tapi menurut Bang Juma, surga neraka itu luas. Nggak ada masalah. Betul ya Bang Juma ya? Iya, betul. Bunda. Jadi kita nggak berhitung kuantitas, tapi kualitas.
Buat apa banyak kalau hanya jadi pada plagiat dan tidak bersumber apa-apa. Dan endingnya juga kalau diskusi ya tahu sendiri. Bang Juma sendiri dijejer berapa teman-teman Kristen juga ya kewalahan. Kenapa? Ya karena SOP-nya nggak ada. Coba bagaimana mau diskusi kalau SOP nggak ada? Bagaimana mau beribadah kalau SOP-nya nggak ada? Gitu loh. Nah ini yang membuat bercerai-berai. Makanya tadi diakui dirinya bidat dari Yudaisme, tetapi masih dipakai menjadi lipstik agar mempunyai jati diri yang sulit. Yang mana laki, yang mana perempuan. Betul tadi yang Bang Juma segitu ya? Iya Bang Andi. Nah itu dia teman-teman. Saya kalau diskusi dengan orang teman-teman Kristen yang kayak tadi itu sedih saya Bang. Oke, cukup sampai di sini. Bang Dewa ada yang tidak ingin disampaikan Bang Dewa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ulang tahun kepada Bang Juma ya. Semoga Ini lagi ulang tahun lagi Dewa. Nggak, sebenarnya Dewa pengen dari tadi Bang ya naik ya. Itu kayaknya Putra itu bagus itu untuk diajak diskusi gitu. Cuma dari tadi Dewa minta naik, wah nggak dinaik-naikin kata Dewa tadi. Iya, karena yang diutamakan Oten dulu. Iya paham, kami paham di sini. Cuma kalau Oten seperti itu bisa dibilang itu makanan Dewa. Iya, Orang kan yang sudah ingin ada Bang belajar Juma Islam, di sini. Nah, nanti betul. ini. Jadi Dewa pengen dikorelasikan dengan Bang Juma gitu. Pengen Nanti- dikorelasikan. Insya Allah kesini lagi nanti Wak. Dia mau lagi kesini. Baik. Dewa tertarik ya sama yang tadi gitu ya. Dan Bang Juma pun menjabarkan begitu luar biasa ya. Kita diberikan yang namanya pikiran, kita diberikan yang namanya akal. Jadi bisa membedakan mana baik, mana benar. Dan kita pun diberikan yang namanya sensor gitu ya. Bahkan kita saking Allah Maha Kuasanya itu, kita diberikan sensor, kita bisa membedakan mana istri sendiri, mana istri tetangga. Kalau tidak bisa dibedakan itu, wah bisa pulang ke bini orang ini. Ini yang repot. Kapan? Bercanda Bang, bercanda Bang. Wah, bagaimana cara membedakan antara pengutus dan yang diutus? Orangnya nggak ada Bang Andi, dijelasin percuma. Oh, percuma ya. Ini kalau misalkan masih ada aja enak ini. Oh iya ya. Boleh Tapi lah, mereka kita ini nggak bisa bicarakan. bedain, Wak. Mereka nggak bisa bedain yang mana pengutus, yang mana diutus. Malah disamain gitu loh. Lah ini ya, kalau misalkan tuh selama pikiran mereka itu tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, bahkan Palamsen sendiri seorang pendeta sulit membedakan mana kambing, mana sapi. Mereka mengatakan selalu sama begitu kan antara kambing dan sapi. Nah ini akalnya kan sudah hilang. Jadi agama yang didirikan berdasarkan dari akal sangat tidak masuk ke dalam akal. Karena yang namanya sejatinya Kristen itu bukanlah agama. Kristen itu seperti bola salju. Bola salju yang makin membesar, dan akhirnya berubah menjadi satu kepercayaan. Diresmikanlah yang namanya agama. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutus banyak agama. Tidak ada. Allah itu hanya menciptakan, menurunkan satu agama, yaitu Muslim, yaitu Islam. Andaikan Allah menurunkan banyak agama, Allah tidak konsisten di sini. Tidak konsisten. Makanya hanya satu agama. Sementara agama-agama yang lain itu hanyalah diperuntukkan untuk bangsa-bangsanya. Seperti halnya Yahudi. Yahudi hanya diperuntukkan untuk keturunan Bani Yakob. Ini rasis. Sementara Nabi Isa alaihissalam diperuntukkan hanya untuk orang Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret adalah nama tempat. Tetapi lihat Islam. Islam begitu sempurna. Islam bukan diambil dari nama tokohnya. Islam bukan diambil dari Sang Maha Penciptanya. Tetapi Islam artinya adalah selamat. Siapapun boleh masuk ke Islam. Ingin selamat, silakan masuk Islam. Ingin celaka, silakan keluar dari Islam. Islam tidak membutuhkan yang namanya makhluk. Karena makhluklah yang membutuhkan Islam. Allah tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan Allah. Nah tadi menarik sekali ya apa yang dibincangkan sama Bunda Rahma. Kristen itu banyak. Yang namanya kebenaran tidak bisa dinilai dari banyak ataupun sedikit. Kita tahu ya, yang namanya mobil paling nyaman itu adalah mobil-mobil sport. Contoh Ferrari, Lamborghini. Itu mobil sport paling nyaman itu mobil. Tetapi kenapa banyak bis kota? Kenapa banyak angkot? Jadi tidak bisa yang namanya kebenaran itu dinilai dari banyak ataupun sedikit. Begitu ya Iwan Pilaya. Cuma sayang orangnya tidak ada Bang Juma. Dewa gatal dari tadi pengen ngomong. Aduh ya Allah ya Ruby. Lanjutlah. Ya nantilah insya Allah datang lagi nanti besok lusa
atau 400 tahun lagi, ya tunggu aja. Baik, kita tunggu sampai ulang tahun Bang Juma nanti ya. Ulang tahun terus. Bunda Rama silakan Bunda sebelum ditutup Bunda. Bunda silakan sebelum kita tutup. Ya tadi kan si Jody itu bangga hanya banyak jumlah mereka. Ya itu kembali lagi banyak secara kuantitas. Wah dia ada ske. Ini kayaknya ada pasien baru nih. Silakan dulu lanjut di rumah. Kenapa Sky? Aku dan Bapak adalah satu. Apa gimana? Udah jelas-jelas itu aku dan Bapak itu satu. Kan udah jelas itu. Masuk Wak. Ya satu opo. Satu apa? Satu Tuhan kan? Wah, nggak ada, bohong ah. Nggak ada, bohong aja ini. Baca ayat selanjutnya Mas. Satu apa di situ? Baca ayat selanjutnya coba. Satu apa? Antara Yesus dengan Bapa. Padahal ayat-ayatnya banyak menjelaskan Yesus hidup sendiri, Bapa hidup sendiri. Yesus punya tahta, Bapa punya tahta. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hah? Kenapa Mas? Kata adalah itu. Ya aku adalah satu. Satu apa? Satu apa? Satu apa Bang? Ditanyain. Satu nusa. Satu bangsa kan? Jangan ketawa lah. Enggak satu apa Bang? Satu apa? Satu rasa kita. Tanah air. Bang Ski, satu keluarga, satu RT, satu kecamatan, atau satu badan, atau bagaimana? Nggak bisa jawab dia. Lucu ini ya. Allah Akbar. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam Saya dunia? tanya, dengarkan apa yang kami tanyakan. Kalau misalkan ente tidak mau menjawab, lebih baik ente itu bertanya sendiri, jawab sendiri saja. Ketika ente mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa di situ? Satu apa? Satu ketuhanan seperti ente katakan, itu tidak ada seperti dikatakan seperti itu. Kalau dikatakan satu ketuhanan, itu ayatnya belum diambil, masih ada di kantor kelurahan. Jangan menambah-nambah ayat di situ, Mas. Jangan. Bahwa antara Yesus dan Bapa itu adalah satu pekerjaan, Mas. Bukan satu ketuhanan, bukan satu hakikat, bukan satu pribadi. Karena antara Yesus dengan Bapa memiliki hidup masing-masing. Yesus dengan kehidupannya, Bapa dengan kehidupannya. Yesus punya tahta, Bapa punya tahta. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ada dua entitas di situ, bukan satu entitas. Ya udah, Coba saya pengen tanya sekarang. Satu apa? Kalau SWT itu artinya apa? Lari ke SWT. Nanti dulu, ini tuntasin dulu. Bagaimana mau dilanjutkan diskusi sementara satu pertanyaan ente tidak bisa menjawab, ente tidak bisa menuntaskan. Satu apa di situ? Jawab dulu Mas, satu apa? Satu ketuhanan. Satu ketuhanan. Ini bawa doktrin lagi. Bapak itu dirinya sendiri. Tanah air. Bang Andi terusin, Bang Andi. Yang gini Ski ya. Ya, enggak, ini saya edukasi dikit. Yesus itu kan anaknya Maria ya. Iya. Nah, oke. Kalau Bapak itu anaknya Maria enggak? Masih ya? Anaknya Maria kan namanya Yesus. Selain Yesus masih ada enggak anaknya Maria? Saudara adanya. Oke. Apakah anaknya Maria semua itu Tuhan? Cuman Yesus. Cuman Yesus Tuhan. Alasannya kenapa? Karena dia mengutus ke Maria. Siapa yang mengutus ke Maria? Dia sendiri. Dia sendiri mengutus dirinya masuk ke dalam rahim Maria. Iya. Nah terus Bapak di mana? Masuk ke situ.
Oh, masuk ke dalam masuk ke dalam perut. Ini Masya Allah. sakit nih bang. Ini orang sakit nih. Bapak Tuhan pencipta alam semesta masuk ke perut Maria. Bukan, maksudnya bukan gitu bang. Ya gimana? Abang ini nggak paham lah. Ya coba kasih paham. Maksudnya Yesus itu menjadikan firman dirinya sendiri gitu. Bukan dia masuk gitu ke dalam, nggak, bukan begitu. Tapi mengutus reinkarnasinya gitu. Tapi kan melalui rahim Maria toh, baru ada di bumi. Iya. Nah, yang dikandung Maria siapa? Tuhan sendiri. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Utusan Tuhan, Bang. Oh, jadi kalau Bunda Maria mengandung utusan Tuhan, berarti Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan, betul? Bagaimana? Taulah Bang, ragu aku Bang. Apa? Ragu aku Bang. Nah, ini ragu nih Bang Juma ini. Udah lanjut aja bang. Tapi udah lanjut. Langsung Allah jawab tuh, dikasih penggantinya. Gas. lanjut Dewa asar dulu, minta waktu 15 menit ya. Lu kerja dulu Res. Ini udah ragu nih anak kerja Res. Ya gitu bre, maksudnya gimana rasanya lu mau menyembah manusia? Ngapain coba nyembah manusia, my bre? Yohanes 8 itu aku dan Bapa adalah dua, kasih itu bang. Iya gitu. Kalau misalnya aku dan Bapa adalah sama, bolehlah lu bilang Yesus juga Bapa. Cuma kan ini aku dan Bapa adalah satu, belum beres artinya. Ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Pekerjaan. Dilanjut sampai Yohanes 10 nomor 34, my bre. Tidakkah kamu mengetahui bahwa orang-orang yang mengerjakan firman Tuhan maka disebut Allah juga? Ah, gitu bahasanya. Ya enggak? Iya. Nah, itu dia, itu. Cuma posisinya gini, kalau mau beranjak memeluk agama Islam, lu harus berani dulu, berani dibikin miskin keluarga, berani dicoret dari kartu keluarga gitu, bre. Kalau belum berani ya jangan, karena satu-satunya yang layak untuk ditakuti hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalau lu masih takut sama manusia, jangan dulu gitu. Terus solusinya gimana nih kalau masih takut sama manusia? Nah, itulah kenapa dalam Islam diajarkan, wahai kaum muslimin, berpeganglah tali agama Allah gitu. Artinya apa? Berjamaah. Jadi ketika lu misalnya kena persekusi atau gimana ngomong aja. Nanti kita akan bantu lindungi gitu, my bre. Gimana? Udah siap? Ya, tapi maksudnya gini Bang, cuma kan penganut Kristen juga banyak gitu kan. Makanya Banyak apa? Banyak bohong. Iya, banyak bohong emang. bisa banyak penganutnya gitu. Ya, neraka juga luas kata Bang Juma. Nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Itu ada dalam kitab saudara sendiri. Jadi kalau tidak banyak orang berarti bisa jadi tidak tergenapi apa yang ada dalam kitab saudara. Coba Anda baca di dalam kitab saudara itu apa yang diterangkan Matius 24 nomor 11. Pengajar palsu atau penyesat atau antikristus itu muncul dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda bangga dengan jumlah yang banyak, ya kan memang banyak yang akan disesatkan. Aku sama ini, maksudnya apa? Sama Rasul Paulus itu kan datangnya kan setelah Yesus. Penyaliban Yesus, ya itu aku ragunya Bang. Nah, ini masalahnya kenapa bisa seperti itu? Paulus mengaku aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Nah, kenapa kalau dia dipilih dari sejak rahim ibunya, kenapa dia nggak sertai Yesus pada saat Yesus berdakwah? Padahal kan dia hanya selisih 3 tahun. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 15. Tetapi tatkala sudah dikehendaki Allah, Tuhan memilih aku dari sejak dalam kandungan ibuku. Kalau dia menjadi rasul utusan Tuhan dari sejak rahim ibunya, sejatinya dia tidak ada bertaubat.
sejatinya dia tidak akan menganiaya, membunuh, mengobrak-abrik murid Yesus. Kenapa sudah dipilih dari sejak lahir? Kecuali maksudnya dia dipilih dari sejak rahim sebagai penyesat, sebagai serigala. Nah, itu baru betul. Karena memang ternyata Paulus ini mengaku bahwa aku dari keturunan Benyamin. Sementara keturunan Benyamin itu menurut Bible Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala buas. Coba, pada pagi hari merampok ajaran Yahudi, pada malam hari membagi-bagikan kepada non-Yahudi. Siapa pelakunya? Paulus. Nah, kalau dia mengajarkan kemudian ajaran setelah Yesus terangkat ke langit, kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada apa? Serigala-serigala yang datang menyamar seperti domba. Ketika Yesus terangkat, siapa yang datang? Orang Arab? Tidak. Orang Islam yang ke sana? Enggak. Yang datang siapa? Orang Roma, Paulus yang datang kemudian. Tapi di ayat Al-Quran Paulus itu diutus, Bang. Itu tafsir. Diutus oleh Nabi Isa, mengajarkan Nabi Isa adalah Rasulullah, mengajarkan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan. Apakah itu Paulus? Bukan. Paulus mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi, nusul ke muka bumi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, menjadi manusia, menjelma, inkarnasi, menjadi manusia. Jadi manusia Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sementara Bulus yang hasil tafsir daripada surah Yasin itu jelas sekali, seorang yang mengajarkan Allah satu-satunya Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, dan Nabi Isa alaihissalam hanyalah sebagai Rasul utusan Allah. Jadi ajaran Bulus adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Apakah seperti itu ajaran Paulus? Tidak. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Beda. Bukan Bulus itu. Begitu saudara Ski. Satu lagi, ketika tadi saudara saya muncul, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi Yesus membantah juga dalam Yohanes 8. Aku dan Bapa adalah dua. Mana yang betul ini? Ternyata satu yang dimaksud di situ adalah satu ajaran. Kalau Tuhannya Yesus mengatakan A, Yesus mengatakan kepada Bani Israel A. Ketika Tuhannya yang mengutusnya mengatakan B, Yesus juga bunyi di bumi B. Kalau yang di surga mengatakan G, yang di bumi juga mengatakan G. Nah, itulah makanya aku bingung, Bang. Makanya di situ kan jelas-jelas terkata itu diutus oleh Bapa. Masa kenapa nggak mengutus dirinya sendiri? Nah, karena itulah di Islam dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini hanya utusan Allah kepadamu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, kenallah Yesus sebagai utusan Bapa. Akulah sang utusan. Berarti hidup kekal adalah mengimani Yesus sebagai utusan saja. Kami umat Islam mengenal beliau sebagai utusan Allah, bukan utusan setan, bukan utusan jin, bukan utusan ifrit, hantu belau, bukan, tapi utusan pencipta langit dan bumi. Ternyata Yesus mengatakan, kalau mau memperoleh hidup kekal, imani aku sebagai utusan Allah. Ya, Islam lolos. Kalau Kristen nggak lolos, dia nyangkut dia. Begitu mau masuk, kakinya tersangkut, nggak bisa lagi diangkat. Kenapa? Dia katakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan. Jadi kalau mau selamat mendapatkan hidup yang kekal, asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasulullah. Selesai. Karena hanya di Islam mencintai Yesus itu, hanya ada di Islam. Cinta kepada para nabi, cinta kepada Isa atau Yesua atau Iso, itu hanya ada di Islam. Orang-orang Yahudi tidak cinta kepada Yesus dalam arti Iso.
Yesua, nggak cinta mereka. Mereka menganggapnya sebagai orang Yahudi yang taat kepada Taurat, seperti itu. Anggap biasa aja. Tapi kalau di Islam, kecintaannya Islam itu ketika disebut nama Isa selalu disertakan alaihi salam, yang di atasnya terdapat keselamatan dari Allah. Gitu. Tapi kalau Kristen, nah, ingat Yesus pasti ingat salib, ingat dia mati. Itu betul bang, itu betul banget tuh. Nah itu makanya, ayo asyhadu. Ya kabur aja dari rumah udah. Nanti udah Islam, dapat kerjaan mapan, pulang ke orang tua, lihat apa yang telah iman baruku perbuat kepadaku, mama, papa, gitu bre. Miskin aku nanti bang. Mending miskin di dunia daripada miskin di akhirat. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Mana menderita dunia atau menderita di tempat yang hidup kekal? Di dunia kita sementara, tapi kalau di akhirat nanti di hari kebangkitan selamanya di sana. Kalau kita salah memilih agama, maka kita akan sengsara selama-lamanya. Mending kita lapar 60 tahun daripada kita haus dan lapar makanannya hanya nana dan bara api, dan itu dilakoni secara kekal selama-lamanya tanpa akhir. Coba kalau Anda kena penyakit bengek, kena bisul di hidung, bisul di gigi, atau matanya bengkak habis digigit sama kepiting, paling juga sebulan sembuh. Tapi kalau di neraka, siksaan yang paling ringan di neraka adalah dipakaikan sendal, di mana sendal itu membuat otak kita di dalam mendidih seperti minyak goreng. Kira-kira gimana siksanya itu? Dan itu dilakukan, dialami, diperlakukan terhadap kita selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Tidak ada hentinya. Kalau sakit gigi atau jatuh kena tabrak, puak, terlempar matanya sebelah, sakit-sakit, tapi ada masanya di mana nanti sembuh. Tapi kalau di neraka, Bung, di blender kayak tomat masuk ke mesin blender, diputer, udah halus, utuh lagi kembali, udah halus, utuh lagi kembali, udah halus, utuh lagi kembali. Dan itu kita rasakan dalam keadaan hidup. Dirasakan dalam keadaan hidup, bukan dirasakan dalam keadaan mati. Coba bayangkan aja badan Anda di blender sampai otak mendidih tuh dalam keadaan hidup. Ada siksaan? Nggak ada. Ngeri. Di Islam, separah-parahnya di Islam, selama dia tidak menyembah selain daripada Allah, masuk ke neraka, ada masa di mana mereka akan diangkat ke surga. Misalnya dia masuk ke neraka ukuran dunia 1 miliar tahun, dia di sana. Dengan penderitaan yang paling ringan itu adalah pakai sendal, kepala di dalam otak itu mendidih seperti minyak kelapa. Anda bisa bayangkan kalau otak ini mendidih, biji mata keluar, gigi rontok, jatuh, tangan melepuh, kepala kemudian bencol-bencol, habis itu hancur melebur, diutuhkan kembali, dipendidihkan lagi otaknya, hancur lagi seperti itu, dalam keadaan selama-lamanya, bukan selama-lamanya, 1 miliar tahun. Itu siksaan yang paling ringan. Bayangkan itu. Makanya umat Islam itu selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngeri neraka itu, ngeri. Orang kalau paham neraka susah dia ereksi, susah dia ereksi. Apalagi naiki temannya, susah. Itu orang beriman itu begitu. Misalnya nih bang, aku waktu maksudnya udah umur 40 lah, aku tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa sudah kembali. Gimana? Itu masih disiksa nggak? Disiksa. Maksudnya gimana? Sama bingung. Misalnya aku umur 40, itu masih disiksa nggak? 40 tahun gimana maksudnya? Di dunia atau di akhirat? Nah, aku umur 40 nih, aku bertobat nih, aku pindah bang. Nah, umur Anda sekarang berapa? Umur aku 25. 25, berarti masih mau menyembah selain Tuhan selama 15 tahun. Bagaimana kalau selama 15 tahun ini tiba-tiba Anda mati? Tidak ada jaminan Anda hidup besok. Anda berharap, nanti deh 40 tahun baru bertobat. Gimana kalau misalnya besok
Anda nyebrang ke apotik, beli Kalpanax, digilas sama Wabitra. Ada jaminan. Mati dalam keadaan kafir. Mana siksaan yang tadi yang kuceritakan itu? Jadi Tapi gini, misalnya kalau di Islam Anda masuk Islam hari ini syahadat, kemudian dosa-dosa Anda yang lalu itu dihapuskan, kebaikannya tetap dipertahankan. Besok Anda jatuh kepada kemaksiatan karena khilaf, Anda istighfar, Anda bertobat, kembali suci. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, sebanyak apapun amalan kebaikan, sehebat apapun baiknya Anda kepada siapapun, tapi ingkar kepada yang menciptakan Anda, tidak ada keselamatan, Bung. Gak ada keselamatan. Kalau diam-diam gimana, Bang? Ya nggak apa-apa. Biar nggak tahu. Misalnya kalau aku pura-pura ke gereja untuk biar orang tua nggak tahu, bisa nggak? Awal-awalnya nggak apa-apa. Yang penting Anda belajar Islam. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu sholat ditinggalkan, makan babi ikut-ikutan, ini dan itu semua dilakukan. Itu artinya Anda tidak Islam. Anda Islam KTP tapi tidak Muslim. Muslim itu tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah itu Maha Penyayang. Coba lihat orang tua kita. Dari kecil kita diajarin, anakku jangan begini, anakku jangan begitu. Kok banyak kali aturan orang tua ini? Apakah itu karena dia benci? Enggak. Lalu untuk apa aturan itu? Itu cerminan kasih sayang. Jadi kalau ada agama syarat dengan aturan, itu berarti agama itu mencintai pemeluknya. Kalau ada agama bas, bebas sebebas-bebasnya, itu bukan agama yang baik. Tapi agama yang cenderung memuaskan jasmani, seakan-akan bahwa mumpung kita masih di dunia, yuk kita puas-puaskan, jangan ada lagi yang haram, jangan lagi taat nyembah. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dibebaskan dari aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan, bebas. Seakan-akan mumpung hidup, nanti kalau udah mati neraka kita. Mumpung masih ada, yuk mari kita melakukan apa saja. Kalau perlu sesama jenis nikahkan aja. Kapan lagi? Ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Di akhirat nggak ada lagi surganya. Nggak ada lagi surganya. Surganya cuma di dunia ini. Kalau usianya 60 tahun, ya tinggal berapa tahun lagi dia nikmati surganya. Habis itu neraka dan tidak ada ujungnya. Jadi kalau saudara, gimana Bang kalau saya syahadat tapi sembunyi-sembunyi? Bisa. Tapi begitu Anda bersyahadat, lakoni, belajar pelan-pelan tentang Islam. Cara sholat itu kayak mana, mengenal Allah itu seperti apa, menyadari kita dilihat dan disaksikan oleh Allah itu seperti apa, membuat Allah itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Silakan aja. Anda dipaksa kemudian pelan awal-awal masuk ke gereja, silakan. Tapi hati sudah menolak. Hati sudah menolak. Hati sudah mengingkari, ini bukan Tuhan saya. Saya melakukan ini hanya karena saya belajar Islam dulu. Begitu matang keilmuanku, aku akan tampil di mimbar, akan mengajarkan kedua orang tuaku, ini agama yang benar, ini yang salah. Itu boleh. Ada banyak orang mualaf yang kayak gitu. Bang, begini, Bang, boleh nggak aku syahadat? Tapi ada syaratnya. Apa tuh Bang? Gini loh Bang Suma, aku kan dari kecil suka makan babi. Terus boleh nggak sekali-sekali aku makan babi sembunyi-sembunyi? Iya, ada yang kayak gitu. Lillahi, justru ini level pendeta. Boleh nggak Bang Suma, sekali-sekali saya masih cicipin yang itu? Karena aduh, sehari tidak makan itu kayak apa ya? Apalagi selamanya sampai mati saya nggak makan lagi. Boleh nggak Bang? Aku bilang nggak bisa. Akhirnya dia mundur untuk bersyahadat. 6 bulan kemudian dia datang. Bang, aku udah syahadat Bang. Dia cium tanganku, padahal dia jauh lebih tua dariku. Dia cium sambil menangis. Bang Suma, sekarang jangankan makan sembunyi-sembunyi, B2 itu menyebut dan membayangkan saja aku sudah mual, mau muntah. Subhanallah. Itu karena kenapa? Hatinya sudah diganti dengan Al-Quran. Yang tadinya Bible,
diganti hatinya dan isi kepalanya dengan Quranul Karim. Lisannya diganti yang ucapan apa tadi itu halilintar atau entah apa itu diganti dengan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, sehingga dia jauhkan dirinya itu seakan-akan terkoneksi dengan sesuatu yang tidak bisa lagi masuk, yaitu yang diharamkan. Bahkan dia minta gini, bisa enggak saya sholat tapi sholatnya bolong-bolong aja, capek itu bang, maghrib pergi masjid, belum lagi duduk pulang ke rumah, isya lagi, belum nonton baik-baik, belum ini nonton bola, subuh lagi, belum lagi tidur untuk balas dendam habis nonton bola, zuhur lagi, belum lagi makan siang, asar lagi, belum ngapa-ngapain, maghrib lagi. Ya Allah, ini sampai mati bang semua saya lakukan tiap hari kayak gini. Iya, wah sekali seminggu aja saya susah, apalagi 5 kali sehari, gimana ini bang? Mundur waktu itu. Lama-lama dia datang cium tangan, ketemu di kantin. Ini siapa? Saya bukan lupa. Memang saya tidak pernah jumpa sebelumnya, cuman komunikasi. Cium tangan. Yang mana namanya Bang Zuma? Itu Pak, Bang Zuma. Yang itu Pak, yang paling ganteng itu Pak, yang di depan yang dikerumuni orang. Dia tuh Bang Zuma. Datang dia pelan-pelan, cium tangan. Ini siapa Pak? Saya pendeta ini gini. Waktu itu masuklah kita di kantin sambil dia nangis. Apa kata beliau? Ingat gak waktu itu Bang Zuma, saya katakan bahwa bisa gak salat itu 3 kali aja, atau 2 kali aja, atau sekali aja sehari. Ya kenapa emang? Begitu saya bersyahadat, ternyata 5 kali sehari itu gak cukup bang. Andaikan bisa 50 kali sehari, kok bisa kayak gitu? Aku jatuh cinta kepada Allah. Akhirnya saya kasih solusi, Pak, cinta kepada Allah itu bukan hanya dalam sujud. Anda berjalan, Anda di kendaraan, Anda duduk, tidur dan seterusnya, tetaplah cinta kepada Allah dengan cara zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.